Halo semuanya, semoga kalian dimanapun berada tetap dalam keadaan kondisi yang sehat. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa? Nah, bilangan berpangkat itu perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya, 2 pangkat 2, berarti bilangan 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 3, bilangan 2 dikalikan berulang sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3. Jadi 8. Terus 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau 3 pangkat 3 berarti bilangan berulang 3 dikalikan sebanyak 3 kali sama dengan 27. Oke. Dari sini didapat jika A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A dikali A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Dari semuanya ini dapat diperoleh bentuk umum perpangkatan bilangan A sebagai berikut. Jadi bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N faktor. Ya, di mana A itu sebagai basis atau bilangan pokok dan N itu sebagai eksponen atau pangkat. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada contoh min 3 pangkat 2, berarti bilangan min 3 dikalikan berulang sebanyak 2. Min dikali min plus 3 dikali 3, 9. Jadi jawabannya 9. Kemudian min 3 pangkat 3. Berarti min 3 dikalikan berulang sebanyak 3. Jadi di sini min dikali min plus dikali min, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, gitu ya. Oke, selanjutnya ke sifat perpangkatan. Nah, di sini sifat perpangkatan itu ada 7. Yang pertama, sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan A jika dipangkatin 0 itu akan sama dengan 1. Misalkan 2 pangkat 0 itu ya sama dengan 1. Terus 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan di sini kalau dipangkatin 0 itu sama dengan 1. Kecuali A-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Yang kedua, ada sifat A pangkat N dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, misalkan di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, kalau dijabarkan dulu, ini pakai cara yang pertama, 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 dikali 3 pangkat 5 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, di sini berarti 3-nya ada berapa? Ya, benar, ada 7. Berarti 3 pangkat 7. Untuk cara yang kedua, caranya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, itu di sini basisnya itu sama-sama 3. Terus kemudian pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi basis dipangkatin penjumlahannya ya, karena basisnya udah sama. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Oke, udah bisa ya. Nah, kemudian ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N.
Misalnya soalnya itu 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Untuk cara yang pertama, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 5 itu 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali per 3 pangkat 2. Berarti 3 dikali 3. Kayak di sini tinggal dicoret aja 3-nya. Jadi masih berapa? 3-nya berulang sebanyak 3 kali. Jadinya 3 pangkat 3. Gitu. Nah, untuk cara yang keduanya, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 itu sama dengan seperti rumus di sini. A pangkat M dikurang N. A-nya 3, pangkatnya 5 dikurang 2. Nah, di sini 3, 5 dikurang 2 berapa? 3. Oke, jawabannya sama ya. Cara satu dengan cara yang kedua. Nah, kemudian di sini ada sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat itu A pangkat M N. Nah, di sini maksudnya sifatnya A pangkat M dikali N. Gitu. Jadi kalau dalam kurung M dikali N. Contohnya 2 pangkat 3 2. Jadi di sini 2 M-nya 3, N-nya 2. Pangkat 3 dikali 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2, 6. Gitu. Nah, kemudian sifat yang kelima itu A dikali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, misalkan contoh soalnya 2 dikali 3 pangkat 2 itu akan sama dengan A pangkat N. A-nya di sini 2, N-nya di sini 2. Oke, dikali B pangkat N. B-nya 3, N-nya 2. N-nya 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Dan 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3. Gini. Nah, 2 kali 2 berapa? 4 dikali 9. Jadi 4 dikali 9, 36. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi kalau misalkan ada soal 2 per 3 pangkat 4, nah cara penyelesaiannya adalah A pangkat M, A-nya 2, M-nya 4, pangkat 4 per B pangkat M, B-nya 3, M-nya 4, berarti 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Kemudian 3 pangkat 4 berarti 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Nah, di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu jawabannya 16 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu jawabannya 81. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir itu sifat yang ke-7. Sifat terakhir belum. Maksudnya 2 terakhir itu ada sifat A pangkat min N. Nah, ini A pangkat min N itu akan berubah jadi 1 per A pangkat N. Jadi untuk mempositifkan. Di sini min dipositif itu akan dijadikan 1 per A pangkat N. Jadi misalkan ada soal 2 pangkat min 3 sama dengan, jadi jadikan positif 1 per 2 pangkat 3 seperti itu. Jadi 1 per 2 pangkat 3 itu 8 gitu. Nah, kemudian yang terakhir dari sifat perpangkatan itu yang ke-8 ada akar dari N. Jadi A pangkat N, akar N dari A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per N gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soalnya kayak gini, 2 pangkat 3
4. Nah, di sini nanti A-nya berapa? A-nya 2, N-nya 3, N-nya 4. Jadi dari kanan dulu ya, 2 pangkat 3 per 4, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sifat perpangkatan dulu, nanti selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat.